Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu, sebab sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Kemudian, rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kita seharusnya hidup sebagai orang percaya, sebab kita dipanggil bukan hanya sekadar untuk diselamatkan, dalam pengertian setelah meninggal masuk ke dalam surga dan hidup bahagia selamanya. Ada hal yang jauh lebih mendasar dari hal ini, yaitu kehidupan yang memiliki relasi dengan Allah secara intim, kehidupan yang bersekutu dengan Allah, kehidupan untuk mengenal, mencintai Allah, dan diperdamaikan oleh Allah. Para murid diajak oleh Yesus untuk masuk ke dalam kehidupan bersama Yesus, untuk datang ke tempat sepi dan beristirahat, bukan untuk bersantai, yang dalam pengertian sama seperti prinsip psikologis, prinsip filosofis, dan prinsip istirahat manusia pada umumnya. Istirahat dimaksudkan sebagai kesempatan menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kesibukan dan karya. Saudara-saudari terkasih, mari melihat prinsip ini sebagai kekayaan kehidupan kekristenan kita yang berdiam diri dan tidak mendewa-dewakan kegiatan dan karya pelayanan.
tetapi melihat bagaimana Yesus dan Ia mengajarkan para murid untuk melakukan hal yang sama. Karena hari Sabat yang Allah ciptakan untuk manusia merupakan kasih karunia yang sangat besar, agar kita dapat bersekutu dengan Dia, merasakan kehadirannya, dipenuhkan oleh Dia, baik dalam jiwa, hati, dan pikiran, juga disegarkan oleh hikmat kebijaksanaan yang daripadanya. Lalu, bagaimanakah seharusnya sekarang ini kita dapat melakukan ibadah di tempat sepi dan bersama-sama? Ini tentang waktu yang kita sediakan kapan saja untuk menarik diri, berdiam diri dalam doa, dan membaca Alkitab. Marilah mencoba merasakan kehadiran Allah, dimulai dengan membaca sabda Allah, merenungkan sifat Allah di dalam Alkitab. Demikian, tidak ada cara lain lagi selain mencintai firman-Nya dan merenungkannya di saat-saat kita dalam kesunyian dan berdiam diri. Peristirahatan Kristen bukanlah tentang diri kita melulu. Bisa saja kita tertidur, tetapi tentang kapan saja kita menyediakan waktu khusus untuk berdiam diri. Maka baiklah setiap doa dan permohonan kita berpusat pada kemuliaan Allah, berdiam diri memuji dan menyembah-Nya, menyampaikan rasa perasaan dan isi hati kita. Tentulah kita dapat merenungkan apa saja yang ada dalam firman-Nya. Inilah prinsip yang penting. Beristirahatlah sejenak dalam dekapan kasih Allah. Berserah dirilah dan membiarkanlah Allah bekerja dalam diri kita untuk melakukan banyak hal yang terbaik dalam hidup ini bagi Allah dan bagi sesama. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk berani meninggalkan diri sendiri dari segala kesibukan untuk menyediakan waktu berdiam diri di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara dan memberi kami siraman rohani yang menyegarkan jiwa raga, sehingga kami mampu menemukan kasih-Mu dan segala kebaikan-Mu, agar kami pun mampu berbagi kasih pada sesama yang membutuhkan uluran tangan kami. Kami mohonkan ini kepadamu dengan pengantaran Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.